yang paling baik, kita ini selalu merasa banyak dosa, merasa banyak dosa dan tobat. Maksudnya ada satu sunnah yang ditinggalkan, sering ditinggalkan, yaitu sholat untuk bertobat. Ada yang menyebut sholat tobat, sebetulnya tidak ada namanya, tapi ketika merasa bersalah, ambil air wudhu, sempurnakan, dan sholat lalu minta ampun. Ini padahal dahsyat sekali, sangat menghapuskan. Harusnya kita banyak melakukannya, karena itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Coba, ini kan ada yang korupsi ditangkap. Ditangkap ini merupakan musibah atau karunia? Ada yang jawab, alhamdulillah. Kira-kira saja itu koruptor yang ditangkap itu merupakan bencana bagi koruptor itu atau karunia? Karunia. Kalau orang berbuat maksiat, kemudian terus-menerus maksiat, itu biasanya dua yang terjadi. Satu, dibuka atau dimatikan dalam keadaan maksiat. Jadi dibiarkan saja, nanti pas mati aja baru kebongkar. Tapi kalau dosa kita kebongkar, kita kan banyak aib nih, tapi kurang tobat, terus aib kita kebuka. Sabar atau syukur? Bingung. Bagaimana kalau aib kita kebuka? Karunia atau bencana? Kalau kita tidak ketahuan orang tapi kita tidak tobat, kemudian oleh Allah dibuka aib kita sedikitlah, tidak akan semua. Kemudian kita jadi malu, orang-orang menghina kita jadi tobat, kita jadi merunduk ke Allah. Itu rezeki hadirin, daripada kita jadi ujub merasa soleh. Jadi jangan takut, kan ada orang yang takut aib kebuka karena takut malu di hadapan orang. Tapi ada lagi orang yang takut tidak diampuni Allah. Mana yang lebih bagus? Takut aib kebuka karena takut dihina orang, atau takut tidak diampuni Allah? Kalau suatu saat misalkan aib kita ada yang kebuka, ya udah tobat saja. Tapi orang-orang menghina saya, meremehkan, tidak apa-apa, tidak bahaya. Kalau dengan dibuka kita jadi tobat dan dosanya jadi diampuni, apalah artinya penghinaan orang? Sakitnya kita dihina orang, malu dan tertekannya hati karena dihina orang, itu bagian dari penggugur dosa. Tidak bahaya kok dihina orang itu. Yang bahaya itu tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita minta ke Allah supaya ditutup. Di dalam doa, Allah minta ditutup doa, Allahumma la tada'lana dzanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan biarkan ada dosa kecuali Engkau ampuni. Wala hamman illa farrajta. Jangan biarkan ada satupun yang galau, gelisah, cemas kecuali oleh Allah dilapangkan hatinya. Wala aiban illa satarta. Jangan biarkan ada aib kecuali Engkau tutupi. Wala dainan illa qadaita. Jangan biarkan utang kecuali oleh Allah dibayarkan, dilunasi. Wala saqoman atau maridon illa syafaita. Tidaklah ada yang sakit kecuali Allah sembuhkan. Itu doa yang sangat lengkap.
Harusnya Ramadan ini banyak doa itu. Nah, jadi kalau nanti kita tergelincir, segera saja tobat ya. Bagus kalau ambil air wudhu yang bagus, kemudian sholat tobat. Itu mungkin tergelincirnya sedikit, tapi sholat itu bisa menghapus yang lain-lainnya. Karena dalam Ramadan ini ternyata yang paling penting itu ampunan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan benar-benar karena yakin ini perintah Allah dan ini yang terbaik bagi kita, dan tidak mencari apapun dari saum Ramadan ini kecuali ridho Allah, habis itu dosa. Kenapa ternyata dosa? Karena dosa yang membuat kita teraniaya. Coba doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ternyata puncaknya doa di Lailatul Qadar itu adalah minta dihapuskannya semua jejak-jejak dosa kita. Yang dapatkan ilmunya, Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf. Jadi al-afu itu adalah seperti jejak kaki di padang pasir dihembus oleh angin, tidak ada jejak sama sekali. Kalau ditutupi itu masih ada tapi tidak kelihatan. Tapi al-afu, doa Lailatul Qadar itu membuat tidak ada jejak. Kita terkenal sekarang ada jejak digital ya. Gak bisa nggak, saya juga punya jejak digital. Ini ada jejaknya nih, walau diakalin. Tapi dengan doa Allahumma innaka afuwun itu tidak bisa, tapi ada oleh Allah nanti dibuat tidak kelihatan. Tidak hanya di dunia, sampai di akhirat nanti tidak ada jejaknya. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu benar-benar seperti pohon dicabut sampai ke akar-akarnya, tidak tersisa lagi. Kalau dengan Ghafur Rahim ditutup, orang tidak bisa lihat. Kalau kita istighfar terus, nanti di yaumul akhir kita tetap ketemu dengan dosa, walaupun orang lain tidak lihat dosa kita. Seperti ada tabir, tapi kan malu kita, dosa kita dilihat. Allah malulah kita ketemu dengan dosa sendiri. Tapi kalau al-afu nggak ada. Kesini nih, ternyata Ramadan itu karunia Allah yang besarnya itu adalah dihilangkan dosa-dosa yang lalu. Terima kasih.